Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Matur Esimyati, NIM 22201151420 dari Prodi PAI semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi uji T atau TITES pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, uji T pertama kali dikenalkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Dinamakan distribusi student karena waktu dipublis Gosset menggunakan nama samaran student. Huruf T yang terdapat pada uji T diambil dari huruf terakhir nama beliau. Nah, kemudian fungsi uji T. Nah, yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Kemudian spesifikasi uji T, yang pertama data yang berskala interval atau rasio, dan kedua data berdistribusi normal, dan yang ketiga ukuran sampel kecil atau kurang dari 30. Pada jenis-jenis uji T ada dua macam, yaitu uji T satu sampel atau biasa disebut one sample t-test, dan ada uji T dua sampel atau disebut two sample t-test. Nah, pada two sample t-test ini ada dua macam lagi, yaitu paired sample t-test atau dua sampel berpasangan, dan independent sample t-test atau dua sampel bebas. Yang kemudian one sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Nah, di sini digunakan untuk membandingkan rata-rata berat badan mahasiswa dengan suatu nilai konstanta yaitu 52 kg. Pada statistik uji T1 sample t-test, kemudian untuk kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil daripada alpha. Kemudian paired sample t-test, uji T dua sampel berpasangan, itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum ada COVID-19 dan sesudah ada COVID-19. Nah, di sini pada paired sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Untuk statistik ujinya seperti itu, dan kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil daripada alpha. Dan yang terakhir yaitu independent sample t-test atau uji T dua sampel bebas. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang berbeda. Ada contoh yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B. Nah, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B. Ini subjeknya berbeda, yaitu subjek dari kelas 2A dan subjek dari kelas 2B. Statistik ujinya seperti itu, dan kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau P value lebih kecil daripada alpha. Nah, ada kasus soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan metode integrate dan discovery berbasis teknologi,
dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Dengan taraf signifikan alfa 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara dua kelompok tersebut? Oke, jadi akan menyelesaikan kasus soal tersebut. Nah, pada kasus itu yang dipertanyakan yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Langkah selanjutnya yaitu menentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan HA data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dia untuk taraf signifikasinya nilai alfa 0,005 atau 5%, dan nanti kita menggunakan statistik uji independent sample t-test karena data tersebut berasal dari dua subjek yang berbeda. Selanjutnya yaitu kriteria ujinya tolak H0 apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,005. Nah, untuk mengetahui output SPSS, kita buka aplikasi SPSS. Ini data sudah dimasukkan semua ke dalam SPSS. Nah, karena untuk mencari perbedaan atau homogen, maka data disusun secara bertumpuk. Lalu untuk kemudian kita pergi ke variabel view seperti ini. Nah, untuk value-nya pada nomor 1 itu kelas kontrol dan nomor 2 untuk memberikan keterangan kelas eksperimen. Lalu untuk selanjutnya, sebelum mencari perbedaan, kita tes normality terlebih dahulu, apakah data tersebut normal atau tidak. Plots, normality plots, continue. Oke. Nah, pada tabel ini nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,152, yang artinya data tersebut normal. Lanjut kita uji menggunakan uji independen. Kita pergi ke compare min, lalu independent sample t-test, kita masukkan nilai hasil belajar ke tes variabel dan kelasnya ke grouping variabel. Lalu pergi ke define group. Untuk grup 1 yaitu kelas kontrol dan grup 2 yaitu kelas eksperimen. Lanjut, klik OK. Nah, pada tabel grup statistik ini nilai min untuk kelas kontrol yaitu rata-ratanya 67,80 dan kelas eksperimen 80,50. Kemudian kita amati pada tabel yang independent sample t-test.
Untuk nilai signifikansinya two-tailed ini nilainya yaitu 0,001. Jadi dapat disimpulkan yaitu kedua data pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah tidak homogen.